Kalau melihat anak-anak sanggar yang memang dari angkatan sebelumnya ya, dari zaman Lenong Bocah sampai sekarang, lalu kemudian mereka memang akhirnya bekerja di dunia entertain sebagai seorang entertainer, ya pastinya saya merasa sangat senang sekali dan ini menjadi pembuktian bahwa bakat itu bisa sama hebatnya dengan selembar ijazah gitu. Jadi apa yang mereka dapatkan di sanggar dengan latihan, mengasah diri, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun menjadi anggota, lalu kemudian akhirnya mereka diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja di entertain sebagai satu bidang yang mereka minati. Ya, pastinya ya saya sangat merasa bersyukur ya. Ini pembuktian lagi gitu bahwa sebenarnya kita bisa bekerja di bidang apapun sesuai minat dan bakat kita. Tapi pertama kali seseorang itu mendaftarkan diri ke sanggar Ananda itu, dia udah pasti di jalannya belum? Misalkan dia mendaftarkan diri sebagai presenter, Ya. tiba-tiba ntar dia berkaryanya melenceng dari itu. Ya, sebenarnya sih kalau Sanggar Anak itu kan punya slogan ya, build your confidence with art, artinya membangun percaya diri melalui seni. Jadi yang sebenarnya kita latih di Sanggar Ananda itu lebih kepada membangun keberanian untuk tampil ya. Kemudian mengasah bakat mereka entah itu di bidang acting, modeling, dance, presenter, vokal itu juga semua dipelajari di Sanggar. Nah, apakah pada akhirnya mereka itu memang bekerja sesuai minat mereka? Misalnya memang awalnya pengen jadi presenter nih, tapi ternyata ada satu kondisi di mana akhirnya mereka memilih kayaknya aku lebih pengen fokus sekolah aja deh gitu. Itu juga banyak ya kan. Tapi ada yang sebenarnya mereka di kelas awalnya emang sangat pemalu seperti contoh Olga Ruben itu awalnya bukanlah anggota yang cukup menonjol di kelas gitu kan. Tapi dengan latihan yang cukup intensif ya, mereka akhirnya menemukan satu passion di bidang presenting, acting ya, dan akhirnya ya mereka bisa bekerja sesuai minat dan bakat mereka gitu loh. Tapi ada nggak seseorang yang udah belajar di sanggar Ananda, tapi di tengah jalan dia mengundurkan diri karena dia nggak menemukan bakatnya? Iya, yang pasti sih mereka akan dapatkan bagaimana kemampuan percaya dirinya meningkat kalau berlatih di sanggar itu sebenarnya. Nah, urusan apakah mereka akhirnya memang diberikan jalan oleh Tuhan untuk bekerja sebagai seorang entertainer itu lagi-lagi memang ada faktor hoki di sana ya. Kemudian juga ada faktor kerja keras ya. Kemudian juga mereka juga tidak bosan untuk mengikuti berbagai macam casting, tidak tidak gampang menyerah gitu ya. Itu juga sangat pengaruh dan yang utama sebenarnya adalah attitude. Kalau mereka memang berbakat tapi attitude-nya nggak bagus, itu juga pada akhirnya ya mereka akan sulit untuk masuk ke dunia entertain gitu. Dokter masuk disambilkan juga nggak sih dari sanggar Ananda ini setelah sudah selesai? Ya, sebenarnya Sanggar itu tidak pernah menjanjikan penyaluran, Oh tidak. tidak pernah menjanjikan. Jadi semua anggota yang masuk memang mereka mengasah bakatnya dulu aja gitu. Karena ada misalnya gini, ada anak berbakat, tapi ketika mengikuti casting dan lolos, ternyata mereka juga waktunya nggak banyak karena harus sekolah gitu ya kan. Dan mungkin orang tua juga memberikan pilihan ya oke kalau mau syuting harus setelah pulang sekolah misalnya dan batasnya sampai jam segini. Nah itu kan nggak semua production house bisa menerima kondisi itu gitu loh. Jadi penyaluran itu sebenarnya tetap ada dalam arti kita ada rekanan-rekanan production house yang selalu meminta pemain ya kita kirim. Nah ini yang sebenarnya juga penting banget nih saya sampaikan juga ya mumpung ditanyakan hal ini. Jadi sanggar itu tuh ibarat sebuah toko, dia memiliki dalam tanda kutip berbagai macam jualan produk, ya kan? Eh, nah, siapapun klien yang mau membeli Produk tersebut. ya produk tersebut, apakah itu produk yang anak berkulit putih, hitam, gemuk, kurus, ya tinggi, ya tipikal Indonesian look, Arabian look, mungkin Oriental look, ya atau berwajah dengan etnis Papua mungkin, ya atau juga Manado dan lain sebagainya. Itu kan semua kebutuhan
peran itu sesuai yang dicari dan kebutuhan yang ada di skenario misalnya atau dalam program tersebut. Jadi walaupun ada anggota yang sudah lama tapi belum dapat kesempatan, itu ada beberapa hal tuh yang membuat mereka akhirnya juga tidak tersalurkan ya. Satu, mereka mungkin punya keterbatasan waktu untuk benar-benar fokus di dunia entertain. Kedua, secara bakat ya mereka memang harus mengasahnya kembali. Dan yang ketiga, ketika mereka mengikuti casting, mereka kan harus melalui beberapa tahapan seperti casting to type, pemilihan peran berdasarkan fisik, seperti yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian yang kedua lagi casting to ability, kemampuan mereka seperti apa nih gitu loh. Nah itu klien yang membeli jasa mereka itu kan haknya para klien untuk memilih siapapun. Nah banyak anggota yang mungkin merasa aku udah lama tapi kok kenapa yang baru masuk malah yang terpilih gitu loh. Nah itu dia yang saya bilang semua indah pada waktunya. Kebetulan yang baru masuk itu ternyata memang diberikan kesempatan lebih dulu dari Tuhan untuk berkembang. Nah ini yang berkali-kali saya perlu memberi pengertian kepada banyak anggota gitu. Tapi kalau mereka orang tuanya enggak kok, enggak mesti anak saya jadi artis, yang penting dia bisa bersosialisasi, dia berani percaya diri, itu lebih realistis gitu loh ya kan. Tapi kalau masuk sanggar berharap bisa dijamin bakal jadi artis, itu nggak pernah kita janjiin, nggak pernah gitu loh. Artinya untuk bekerja di dunia entertain itu tidak harus good looking, cantik, Iya, cakep, iya. bule atau enggak ya, Jadi tergantung bakat ya. betul, itu sebenarnya gini, saya tuh suka melihat ya di lapangan. Sebenarnya yang bisa terjun ke dunia entertain tuh paling tidak ada 3 tipe, gitu ya. Satu, mereka yang memang berpenampilan menarik, ya, itu merupakan privilege untuk mereka bisa dengan segera masuk ke dunia entertain. Atau mereka yang sangat berbakat, ya, actingnya bagus. Kalau mereka menjadi komedian, improvisasinya juga cepat ya, punchline-nya dapat gitu loh. Atau mereka memiliki kemampuan-kemampuan lain yang dibutuhkan di industri ini gitu. Seperti misalnya industri memerlukan seseorang yang mampu berdialek berbagai bahasa misalnya. Atau industri memerlukan pemain yang bisa memiliki kemampuan memanah gitu ya, berkuda dan lain sebagainya. Itu juga menurut saya ada kesempatan itu. Yang ketiga, tipikal orang yang sangat unik, berkarakter, gemuk banget, Oh gitu, gemuk banget. kurus banget, atau punya tinggi badan yang pendek banget, ya, atau wajahnya unik banget, gitu loh. Jadi ketiga tipikal ini, orang yang sangat good looking, orang yang sangat berbakat, atau orang yang unik atau memiliki karakter yang menjadi ciri khasnya, itu punya potensi diterima di dunia entertain dengan cepat, gitu loh. Ya. Nah ini kan udah banyak sekali ya, kita lihat jebolan-jebolan dari sanggar Anda yang sukses di dunia entertain. Mungkin yang pertama kali siapa sih Mas? Yang pertama kali, mungkin kalau mereka pada akhirnya berkibar di dunia entertain tuh dari angkatan Sanggaranda, dari timnya Lenong Bocah, Yang bocah ya. ya. Di situ ada Oki Lukman, ada Malaysia Grace pada masa itu, lalu juga ada Indra Bekti pada waktu itu, dan kemudian juga yang bergabung ada almarhum Olga, Ruben Onsu, ya, Cika Waode, Lia Waode, Noval Kurnia, dan seterusnya sampai ke angkatan yang sekarang. Selain Jessica Mila, kemudian juga ada Umi Kwari ya. Ya termasuk ada Ranggi Pratama, komedian juga kan. Jadi Ricky Cuaca dan lain sebagainya gitu. Tapi kan di antara nama-nama tersebut ada yang bertahan sampai sekarang, ada yang redup. Itu ada masukan nggak dari Mas Aditya sendiri? Iya. Yang bertahan sih menurut saya karena memang mereka punya kualitas. Dude Herlino itu termasuk bertahan, gitu kan. Jebolan dari Sanggar Ananda. Oki Lukman juga bertahan menurut saya. Siapa lagi? Ruben, itu Ruben Cika juga oke. Tapi yang tidak bertahan itu biasanya mereka terpecah konsentrasi dengan sekolah. Akhirnya ada
program-program yang mereka nggak ambil karena mereka pengen fokus sekolah dulu. Dan ketika sekolahnya selesai, ternyata tempat mereka sudah diisi orang lain gitu. Artinya mereka harus berjuang lagi dari nol gitu. Dan itu nggak mudah. Tapi para artis-artis yang jebolan dari Sanggar Anak Anda lupa nggak sih akan hadir awal mulanya dari sini, masih suka keep kontak dia dengan? Iya, alhamdulillah sih tetap keep kontak ya. Kita juga bahkan ada grup-grup WhatsApp dari para alumni Sanggar. Dan karena itu saya tipikalnya bukan orang yang ngiket orang, dalam arti gini. Ada nih misalnya manajemen atau apa yang oke, lo latihan dengan gua ya berarti segala hal yang berkaitan dengan kontrak-kontrak di dunia entertain ya harus lapor, harus berbagi dan lain sebagainya. Nah itu nggak saya lakukan. Artinya kalau emang pekerja datang dari Sanggar memang ada fee ya dari potongan honorarium mereka. Tapi kalau mereka dapat sendiri ya silakan gitu loh. Dan kalau mereka maju ya saya senang. Kalau mereka lupa juga nggak apa-apa gitu. Karena dari generasi ke generasi Sanggar Ananda terus berganti. Setiap bulan paling nggak minimal 100 anggota baru datang. Tiap bulan ya. Dan sekarang jumlah anggota yang tersebar di pusat dan cabang itu total 1.600 orang. Ya kan nggak semuanya punya kesempatan buat kerja di entertain. Itu lagi-lagi yang saya bilang di situ ada campur tangan Tuhan gitu loh. Ya kalau memang kata Tuhan bekerjalah dengan bakatmu, bekerjalah dengan keberuntunganmu, mereka akan sukses di dunia entertain.